Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aliyah Hulukati dari kelas 1E dengan NIM 151423102. Saya akan menjelaskan tugas manajemen kelas tentang hambatan-hambatan dalam manajemen kelas oleh dosen pengampu Bapak Dr. Rustam Husain SAG MPD. A. Hambatan-hambatan dalam manajemen kelas. Manajemen kelas merupakan upaya mengelola siswa di dalam kelas yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana atau kondisi kelas yang menunjang program pembelajaran dengan jalan menciptakan dan mempertahankan motivasi siswa untuk selalu ikut, terlibat, dan berperan serta dalam proses pendidikan di sekolah. Menurut Mulyadi 2009, manajemen kelas merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki guru dalam memahami, mendiagnosis, memutuskan, dan kemampuan bertindak menuju perbaikan suasana kelas yang dinamis. Maka dari itu, seorang guru memiliki andil yang sangat penting dan berperan terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Di dalam kelas, guru melaksanakan dua tugas pokoknya, yaitu kegiatan mengajar dan mengelola kelas. Kegiatan mengajar pada hakikatnya adalah proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa. Sedangkan kegiatan mengelola kelas tidak hanya berupa pengaturan kelas, fasilitas fisik, dan rutinitas. Kegiatan mengelola kelas dimaksudkan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana dan kondisi kelas, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Beberapa hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran di dalam kelas, diantaranya adalah yaitu 1. Adanya kegiatan sekolah yang mengorbankan jam pelajaran. Yang kedua, kelas yang mendapat jam pelajaran terakhir. Yang ketiga, siswa kurang disiplin dalam mengerjakan tugas. Yang keempat, siswa kurang aktif di dalam kelas. Yang kelima, siswa sering keluar masuk kelas dengan alasan ke kamar kecil. Yang keenam, fasilitas peserta didik ketidaksesuaian penerapan metode. Yang ketujuh, ketidakpahaman terhadap materi. Dan yang terakhir, yang ke-8, keterasingan peserta didik dalam suatu pengajaran. Jadi, dalam hal ini faktor yang menghambat adalah siswa dan fasilitas lingkungan sekolah, yaitu kekurangssadaran dalam memenuhi tugas dan haknya sebagai anggota kelas serta kurangnya perhatian dari pihak sekolah yang tidak lain adalah belajar dengan sungguh-sungguh dan pemenuhan fasilitas sekolah. B. Cara mengatasi hambatan-hambatan dalam manajemen kelas. Dalam penerapan suatu program, tidak akan terlepas dari faktor yang dapat mendukung dan menghambat penerapan program tersebut. Agar lalu lintas pengajaran berjalan secara lancar, teratur, dan terhindar dari beberapa hambatan yang berakibat pada stagnasi pengajaran yang tak terlancar dan tak teratur, serta kemungkinan-kemungkinan diperlukan usaha-usaha untuk mengatasi hal tersebut. Untuk mengatasi faktor penghambat dalam manajemen kelas, dibutuhkan usaha secara nyata dari pihak pelaksana manajemen kelas, yaitu guru itu sendiri. Adapun hal-hal yang dilakukan atau strategi nyata untuk mengatasi faktor penghambat tersebut adalah: yang pertama, memotivasi dengan pemberian jadwal pengaturan waktu. Yang kedua, berusaha tampil prima di jam-jam terakhir agar siswa tidak jenuh dan variasi metode KBM. Ketiga, mengulangi materi yang menyenangkan dan memberi masukan tentang pentingnya suatu ilmu. Selain strategi, guru juga menerapkan beberapa pendekatan dan juga koordinasi dengan pihak sekolah dan orang tua siswa. Dan yang keempat, tersedianya fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana yang cukup lengkap seperti LCD di kelas, buku-buku perpustakaan yang memadai, dan yang kelima, dukungan dari orang tua. Terjalinnya koordinasi yang baik antara guru dan orang tua. C. Faktor-faktor dalam manajemen kelas. Menurut Saiful Bahri 2006,
Masalah pengelolaan kelas bukanlah merupakan tugas yang ringan. Berbagai faktorlah yang menyebabkan kerumitan. Secara umum, faktor-faktor dalam pengelolaan kelas dibagi menjadi dua golongan, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Dalam rangka memperkecil masalah gangguan dalam pengelolaan kelas, memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang perlu diperhatikan oleh guru, yaitu dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, hangat dan antusias. Diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang hangat dan akrab dengan siswa selalu menunjukkan antusias pada tugasnya, pada aktivitasnya. Dapat berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Yang kedua, tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja dapat meningkatkan gairah siswa untuk belajar, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang, dapat menarik perhatian siswa dan dapat mengendalikan gairah belajar siswa. Yang ketiga, bervariasi. Penggunaan alat media, gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dan siswa dapat mengurangi munculnya gangguan, meningkatkan perhatian siswa. Apabila penggunaannya bervariasi, merupakan kunci tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Dan yang keempat, keluasan. Tingkah laku untuk mengubah strategi yang mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan siswa serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Keluasan pengajaran dapat mencegah munculnya gangguan seperti keributan siswa, tidak ada perhatian, tidak mengerjakan tugas, dan yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian siswa pada hal-hal yang negatif. Dan yang keenam, penanaman disiplin diri. Tujuan akhir pengelolaan kelas adalah siswa dapat mengembangkan disiplin diri sendiri. Guru sebaiknya selalu mendorong siswa untuk melaksanakan disiplin, dan guru hendaknya menjadi teladan mengenai pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Zamarah 2006 halaman 185. Guru harus memahami beberapa faktor yang dapat mempengaruhi belajar anak, supaya tercipta proses belajar yang baik. Faktor yang perlu diperhatikan antara lain kondisi fisik, sosial, emosional, dan organisasional. Semua faktor ini harus dipahami oleh guru agar tujuan KBM dapat tercapai dengan sebaik-baiknya, atau setiap kegiatan belajar mengajar, baik yang sifatnya instruksional maupun tujuan pengiring, akan dapat tercapai secara optimal. Lingkungan fisik yang memenuhi syarat mendukung meningkatnya intensitas proses KBM. Siswa di samping itu juga mempunyai pengaruh tujuan pengajaran. Guru harus memahami beberapa faktor yang dapat mempengaruhi belajar anak, supaya tercipta proses belajar yang baik. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.